Saudara dan saudari, Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, tentu saja di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kalau mau dikatakan berbeda, tidak juga sebenarnya tidak sepenuhnya berbeda. Tetapi kalau mau disamakan juga, tidak bisa juga disamakan antara kolekte dengan persembahan. Nah, sebenarnya tepatnya seperti apa? Itulah yang akan kita bahas di dalam kesempatan ini. Hal ini saya anggap penting untuk dibahas sebab begini, saudara-saudara. Iman itu tumbuh dari informasi. Dari informasi pengetahuan kita berkembang. Dan apabila kita mendapat informasi yang keliru, maka kita juga bisa tersesat. Kehidupan iman kita juga bisa disesatkan. Maka perlu kiranya apapun itu di dalam lingkungan gereja Katolik, sekecil apapun pengetahuan itu sangat penting apabila itu berhubungan dengan perkembangan iman dari umat itu sendiri. Baik saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan ini. Makna yang menyempit. Nah, mengapa saya menulis makna menyempit? Kalau kita lihat di sini, istilah kolekte yang sering juga kita sebut sebagai kolekta berasal dari bahasa Latin. Kolekta artinya mengumpulkan. Nah, di sini ada kata mengumpulkan. Nah, oleh karena penyederhanaan makna, maka kata mengumpulkan ini kemudian dikonotasikan oleh sebagian umat sebagai pundi-pundi yang kita kumpulkan itu. Jadi ini yang saya maksud sebagai makna yang menyempit. Lalu sebenarnya seperti apa makna yang sesungguhnya? Kolekta di dalam ajaran iman Katolik itu akan kita bahas juga di dalam kesempatan ini. Nah, mari kita lihat dari sisi istilah liturgis. Dari istilah liturgis, kolekte adalah istilah liturgis dan erat hubungannya dengan perayaan Ekaristi. Doa pembukaan yang biasanya disampaikan oleh Bapak Pastor itu disebut oratio collecta atau doa yang bersifat rangkuman di dalam sebuah perayaan Ekaristi. Doa-doa siapa yang dirangkumkan? Itu akan kita lihat pada bagian selanjutnya. Jadi sekarang kita sudah dapat ya, bahwa kolekta dalam istilah liturgis itu adalah yang biasa diucapkan di dalam doa pembukaan itu, yang berfungsi sebagai doa kolekta, merupakan rangkuman doa-doa dalam sebuah perayaan Ekaristi. 3 fungsi dari doa kolekta. Kalau Anda perhatikan teks misa di dalam perayaan-perayaan besar, misalnya pada saat Paskah dan seterusnya, biasanya di bagian atas dari doa pembukaan itu ada juga biasa dalam kurung ditulis doa kolekta. Tetapi ingat saudara-saudara, doa pembukaan itu tidak bisa juga disamakan lurus-lurus dengan doa kolekta. Sebab makna dari doa kolekta itu adalah rangkuman doa-doa. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Fungsi doa kolekta yang pertama, sebagai penutup dari ritus upacara pembukaan. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua, sebagai doa pembukaan untuk masuk ke bagian ibadat sabda. Nah, itulah sebabnya doa pembukaan itu tidak dapat disamakan lurus-lurus dengan doa kolekta. Sebab doa kolekta itu bisa menjadi penutup dan tetapi di sisi lain bisa juga menjadi pembuka pada bagian berikutnya. Intinya di sini kita lihat pada poin yang ketiga, sebagai doa rangkuman yang mengumpulkan seluruh doa umat yang hadir. Yang dengan doa itu seluruh doa umat dipersembahkan kepada Allah. Jadi kalau dia ada di doa pembukaan, maka doa pembukaan itu adalah rangkuman dari seluruh doa-doa umat yang diucapkan oleh pastor untuk dipersembahkan kepada Allah. Sebagai persiapan di dalam menuju bagian berikutnya, maka dia menjadi doa pembukaan untuk memasuki liturgi sabda.
Ini memang doa kolekta memang sih agak sulit sedikit untuk dijelaskan. Tapi saya berharap Anda bisa paham dengan apa yang saya jelaskan ini. Jadi sampai di sini saudara-saudara, apabila saya ambil kesimpulan sementara, bagian kolekta ini yang menyempit inilah bagian yang hilang. Bahwa kolekta itu merupakan doa. Dan inilah bagian yang hilang, yang dimaknai oleh umat sekarang itu adalah mengumpulkan pundi-pundi itu. Nah, inilah yang saya maksud tadi sebagai bagian yang menyempit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, persembahan. Persembahan adalah penyerahan diri umat kepada Tuhan untuk dipersatukan dengan kurban Kristus kepada Bapa dalam doa syukur agung DSA. Jadi saudara-saudara, persembahan itu adalah luas maknanya. Nah, di poin yang kedua, persembahan utama dalam misa hanya roti dan anggur. Saya ulang, persembahan utama di dalam misa hanya roti dan anggur. Berarti kolekte itu hanyalah bagian dari persembahan. Persembahan utamanya hanyalah roti dan anggur. Itulah sebabnya juga kolekte itu tidak pernah disimpan di atas altar Bapak Pastor. Karena dia hanya bagian materi yang merupakan bagian dari persembahan. Nah, kemudian di poin yang ketiga, dari mana asal-usul istilah persembahan kehidupan kita itu? Ada di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kemudian bagian keempat. Kita sudah masuk lebih jauh. Kolekte dalam konteks liturgi. Kolekte adalah bagian dari persembahan sebagai tanda partisipasi umat dalam persekutuan yang dirayakan yang mengingatkan kita akan dimensi sosial Ekaristi yang kita rayakan. Jadi sambil merayakan perayaan Ekaristi, sebenarnya kita tidak merayakannya sendiri, tapi ada dimensi sosial di situ, ada kita yang ada di situ, ada orang lain yang ada di dalam gereja, kemudian juga dimensi sosialnya adalah ada saudara-saudara kita yang berada di luar sana. Itu yang kita maksudkan sebagai dimensi sosialnya. Kebiasaan ini, kebiasaan memberikan kolekte itu yang berupa uang atau berupa dana, adalah warisan dari Kristus sendiri, yang sejak awal gereja mempunyai keprihatinan bagi kebutuhan orang miskin. Jadi Tuhan Yesus sendiri prihatin terhadap keadaan orang miskin, dan mereka itu perlu dibantu. Dan itulah yang diwariskan kepada kita sehingga kita harus bersedia untuk memberikan kolekte untuk digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan. Dan ini persisnya yang dicontoh menjadi model bagi gereja-gereja yang pertama itu, perkumpulan-perkumpulan umat pengikut Kristus yang pertama. Mereka berkumpul, mengumpulkan apa yang mereka miliki, kemudian dibagi-bagikan di antara satu dengan yang lain, plus kepada juga orang lain yang membutuhkan. Dan dengan demikian mereka tidak pernah merasa kekurangan. Nah, kalau ditanya adakah tertulis di dalam Alkitab atau di dalam Injil adakah tertulis? Mari kita lihat. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kemudian yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini mengajarkan sikap hidup untuk berbagi kepada orang lain. Ini diucapkan oleh Yesus sendiri untuk mengajak murid-muridnya untuk berbagi kepada sesama manusia. Nah, saudara-saudara, saya pikir ini sekarang menjadi jelas apakah persamaan antara kolekte dan persembahan, dan adakah perbedaan, saya kasih dalam tanda petik, perbedaan antara kolekte dengan persembahan. Namun untuk sederhananya dipahami, saya mau sampaikan begini.
Persembahan adalah intinya persembahan hidup dari umat itu sendiri yang hadir di dalam sebuah misa. Itu diwakili oleh roti dan anggur yang dibawa untuk dijadikan persembahan di dalam misa itu. Ketika roti dan anggur itu sudah dikonsekrasi oleh Bapak Pastor, maka dia kemudian berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ketika umat menyambut, maka di sanalah terjadi proses persekutuan antara Kristus dengan kita yang menyambutnya. Kalau kolekte mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah dari sisi liturgis, merupakan doa, rangkuman doa-doa. Kemudian makna yang kedua adalah mengumpulkan dana, mengumpulkan material dari umat yang hadir, kemudian untuk digunakan membantu orang lain. Nah, mengapa kolekte itu tidak ditaruh di atas altar Bapak Pastor? Karena yang menjadi inti dari persembahan itu adalah roti dan anggur. Sedangkan kolekte itu adalah bagian dari persembahan. Nah, demikian saudara-saudara, saya berharap bahwa penjelasan saya ini tidak membuat Anda semakin bingung. Semoga ini walaupun singkat, tapi semoga dapat Anda pahami dan kita semua di dalam proses pengembangan iman dapat semakin diberkati oleh Tuhan. Demikian sharing kita pada kesempatan ini. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.